Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang komunikasi yang baik. Manusia itu adalah makhluk sosial dan juga makhluk rohani. Dalam interaksinya sebagai makhluk sosial, manusia butuh yang namanya komunikasi. Begitu juga sebagai makhluk rohani, ketika berinteraksi dengan Tuhan Sang Pencipta, kita juga butuh komunikasi. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu penyebabnya ialah komunikasi yang tidak baik atau tidak sehat. Mengapa? Ya karena setiap orang itu punya persepsinya sendiri, punya cara berpikir sendiri, dan egonya sendiri ketika berkomunikasi. Misalnya, kita nggak ada maksud apa-apa ketika menyampaikan sesuatu. Namun, karena ekspresi wajah kita yang tidak enak, nada bicara kita yang tinggi, bahkan belum sempat merespon, atau bahkan karena sesuatu hal kita menjawab terlalu cepat, dikira kita punya maksud yang tidak baik, dikira kenapa-kenapa, salah paham. Ya karena kita itu punya pikiran sendiri, menduga-duga hal-hal yang tidak baik, sampai akhirnya terjadi konflik karena salah menangkap pesan melalui komunikasi tersebut. Nah, hari ini khususnya yang akan kita bicarakan adalah komunikasi dalam keluarga, karena dalam keluarga juga tidak jarang persoalan yang terjadi disebabkan oleh masalah komunikasi yang tidak sehat. Relasi antar anggota keluarga, orang tua, anak, suami istri cenderung menjauh karena buntunya komunikasi. Anak bertindak negatif untuk mencari perhatian, sebab di rumah ia tidak berkomunikasi dengan orang tuanya. Melihat banyak masalah yang dapat dimunculkan dari komunikasi yang tidak baik, maka hari ini kita belajar bersama bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik di tengah keluarga. Yang pertama, kita harus menjadi pendengar yang baik. Firman Tuhan berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Pada umumnya, manusia itu memiliki keinginan untuk berbicara banyak dan sangat sedikit yang dapat menjadi pendengar yang baik. Apalagi wanita ya, yang cenderungnya itu punya perbendaharaan kata yang banyak. Makanya wanita itu terkenal ceriwis. Bahkan tidak jarang dari antara kita itu cepat memberikan komentar-komentar ketimbang bersabar untuk mendengar pesan apa sih yang akan disampaikan lawan bicara kita. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga, seringkali juga terjadi. Suami tidak menjadi pendengar yang baik ketika istrinya berbicara, atau bahkan sebaliknya, istri juga tidak mendengarkan suaminya saat berbicara, sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita menjadi pendengar yang baik itu, ternyata ada beberapa hal yang dapat kita rasakan loh. Yang pertama, anggota keluarga itu jadi berani terbuka, berani menyampaikan suasana hatinya, dapat sharing tentang pergumulan yang mungkin sedang dialami. Karena kadang-kadang sebagai orang tua, kita itu tidak mau mendengarkan anak kita menyampaikan alasan mengapa mereka melakukan hal-hal tertentu. Karena orang tua cenderung merasa dirinya lah yang paling benar. Hal yang kedua, dengan menjadi pendengar yang baik, anggota keluarga itu dapat bersikap tidak saling menyalahkan atau menghakimi. Yang ketiga, anggota keluarga dapat mengekspresikan pikirannya, idenya, juga perasaannya. Dan anggota keluarga yang merasa didengarkan itu akan tumbuh rasa percaya diri secara positif dan harga dirinya meningkat. Nah, melihat banyaknya keuntungan ketika kita dapat menjadi pendengar yang baik, maka kita ingat diri kita juga diciptakan Tuhan itu. Kita punya dua telinga,
dan satu mulut, yang artinya marilah kita banyak mendengar, cepat mendengar namun kita lambat dan sedikit dalam berkata-kata. Dengan demikian, menjadi pendengar yang baik itu sangat penting karena Tuhan memang memerintahkan kita menjadi pendengar yang baik, sehingga ketika kita banyak mendengar, konflik itu juga akan berkurang. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan sehat, yaitu membiasakan diri untuk berpikir dulu baru bicara. Karena kebanyakan dari kita ini cenderung cepat untuk berbicara sebelum memikirkan apa yang akan kita bicarakan. Apakah perkataan kita akan menyinggung perasaan atau akan melukai hati? Apakah yang kita sampaikan itu ada buktinya? Apakah betul jawaban yang kita sampaikan sesuai dengan hal yang ditanyakan? Apakah kita betul melihat sendiri kejadian atau suatu peristiwa dan sebagainya? Itulah sebabnya yang menjadikan banyak konflik yang terjadi dalam relasi dengan sosial. Demikian halnya juga dalam keluarga. Ada kalanya ketika suami berkomunikasi atau berbicara dengan istri langsung merespon dengan cepat tanpa memikirkan apa sesungguhnya tujuan pembicaraan dari suami atau sebaliknya. Demikian juga dengan anak-anak, cenderung cepat berbicara namun tidak berpikir terlebih dahulu. Akibatnya konflik dalam keluarga pun terjadi. Karena dalam keluarga tidak terbiasa juga untuk berpikir dulu sebelum berbicara. Firman Tuhan berkata seperti ini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Yang artinya sangat baik bagi kita untuk mengembangkan kebiasaan untuk berpikir dulu sebelum berkomunikasi. Mengembangkan kebiasaan kita yang lama yang tidak baik menjadi lebih baik, berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bisa berkata-kata, menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga kita dapat menjadi sahabat bagi anggota keluarga kita sendiri. Dengan berpikir dulu sebelum berbicara, maka kita juga akan mampu mengendalikan diri kita. Dan yang ketiga adalah mengikuti perintah Tuhan. Selain dua hal tadi, kita juga harus melakukan dan mengikuti perintah Tuhan, yaitu untuk cepat mendengar namun lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dengan demikian kita dapat berlatih sabar, berlatih memiliki belas kasihan. Kita juga menjadi tekun dan sabar ketika menghadapi persoalan yang terjadi, sehingga kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak marah dan dapat mengendalikan perkataan kita. Saya akan mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan sebuah video. Mari kita simak bersama.
Hey! Yeah! Go! Lewat perenungan dan video yang kita lihat, kita kembali diingatkan bahwa segala sesuatu yang tidak dikomunikasikan dengan baik, tenang, dan jelas, maka hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar agar dapat berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan menjadi pendengar yang baik, membiasakan berpikir dulu baru berbicara dan mengikuti perintah Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.